Shalom semuanya. Selamat malam, Shalom Kofrans. Terima kasih Kofrans sudah hadir malam hari ini, meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan ini ya Kofrans. Terima kasih. Shalom teman-teman semua yang sudah hadir. Halo anakku, halo Jasper dan Justin. Shalom semuanya. Yang belum on kameranya boleh di-on-kan supaya kita bisa saling mengenal, saling mentransfer energi positif ya. Oke, walaupun kita online tapi kita masih percaya bahwa dengan senyuman kita, dengan ekspresi kita, kita bisa saling menularkan sukacita. Amin. Baik, saat ini kita memulai persoalan doa kita pada malam hari ini dan saya mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Saya mau ajak kita semua untuk melupakan sejenak setiap persoalan kita dan kita mau berjalan bersama dengan Yesus. Segenap hati kita mau nyatakan, yang bisa goyang ikut goyang gak apa-apa. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selalu. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita mau jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, saya lihat masih banyak yang belum terlalu bersemangat ya. Oke, yang merasa diberkati Tuhan angkat tangan kanannya ke atas. Yeay, dua-duanya luar biasa. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan senantiasa berjalan bersama dengan kita, maka kita percaya bahwa semuanya akan baik. Amin. Sekali lagi kita mau naikkan pujian ini. Kita mau jalan bersama dengan Yesus. Bukan hari ini, bukan kemarin, tapi setiap hari. Segenap hati kita menyatakan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lah. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya. Amin. Setiap hari jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka sekali lagi. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Katakan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Amin. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan yang kita percaya bahwa Tuhan akan senantiasa berjalan bersama kita. Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Amin. Amin. Baik, saat ini kita mau tenangkan hati kita. Kita mau mulai persoalan doa kita pada malam hari ini dengan tanda keselamatan yang telah Tuhan berikan buat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul walaupun di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi saat ini kami mau bersatu hati untuk memuji Engkau. Untuk memuliakan Engkau. Kami ingin mengarahkan hati kami seutuhnya Tuhan. Kami ingin letakkan sementara setiap beban, persoalan, permasalahan hidup kami Tuhan. Saat ini ingin kami letakkan sementara. Karena saat ini kami ingin fokuskan hati, jiwa dan pikiran kami untuk menyembah Engkau. Untuk memuji Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap keberadaan kami pada malam hari ini sungguh semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, bila saat ini di antara kami masih ada yang
merasa khawatir, masih ada yang merasa takut. Kiranya Tuhan saat ini Kau berikan kami iman-Mu Tuhan. Engkau berikan kami roh sukacita-Mu Tuhan. Engkau curahkan kami roh kudus-Mu Tuhan. Karena pada malam hari ini kami siap menerima berkat sukacita-Mu. Kami siap menerima roh kudus-Mu yang menguatkan kami. Membakar setiap kami pada malam hari ini dengan api roh kudus-Mu. Untuk tetap bersemangat. Di dalam setiap kelemahan kami, di dalam setiap keterbatasan kami maupun dalam keadaan seperti saat ini. Kami sedang dalam pandemi. Tapi kami percaya saat roh-Mu turun atas kami, maka kami boleh tidak jemu-jemu memuliakan Engkau. Kami tidak pernah lelah untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus sebagai ungkap syukur kami. Biarlah lagu ini boleh menjadi doa kami Tuhan. Betapa kami bersyukur punya Allah yang begitu baik. Betapa kami bersyukur punya Allah yang senantiasa memberikan kami jalan keluar. Engkau senantiasa memberikan rancangan-rancangan indah buat kami Tuhan. Dan bukan rancangan kecelakaan melainkan rancangan yang indah. Kami percaya Tuhan. Biarlah lagu ini boleh kami naikkan sebagai ungkap syukur kami Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, kami percaya indah dan mulia. Segenap hati kami nyatakan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Segenap hati kami Tuhan, kami ingin Engkau mengajar kami untuk mengerti bahwa jalan-Mu mungkin tak bisa kami lihat, tapi kami percaya Engkau tetap setia mendampingi setiap kami Tuhan. Segenap hati kami nyatakan, ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia. Akan aku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu. Rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Segenap hati kami nyatakan, Tuhan, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setia-Mu. Untuk selamanya
bersyukur, kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan, buat pemeliharaanmu. Kami bersyukur, haleluya, buat penyertaanmu, buat pengorbananmu. Kami mau bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Segenap hati nyatakan Tuhan. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Kami percaya Tuhan sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kita beri tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam setiap perkaranya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menyerah, amin, dalam kehidupan kita. Walaupun seringkali kita masih menjauh dari Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah menjauh dari kita, amin. Saat ini kita mau naikkan pujian buat Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dalam kekuatan kita, dalam kehidupan kita. Segenap hati kita mau nyatakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, katakan, namun kasih selebih dahsyat buat Tuhan tak pergi dariku. Kita bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan semuanya. Yeay, karena Tuhan senantiasa bertahta dalam setiap puji-pujian umatnya. Pada malam hari ini saya mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan keadaan apapun. Segenap hati kita menyatakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yeay. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara Tuhan, Kaulah menara, amin, dan kota perlindungan. Yeah. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Segenap hati kita menyatakan bahwa kita tidak pernah berhenti untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur, sebab cinta Tuhan dalam kehidupan kita sungguh nyata. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Yeah. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara kami Tuhan, Kaulah menara, hey, dan kota perlindungan. Yeah. Ku mau selalu
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Semua hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Lebih dahsyat buat Tuhan, katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dari. Kasihmu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kita bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Yeay. Kita percaya bahwa kita senantiasa memuji nama Tuhan. Amin. Semua masih semangat, yang masih semangat katakan amin. Amin. Kurang keras gak kedengeran, amin. Amin. Iya, ternyata masih ingat semua ya, makin gak kedengeran. Tapi puji Tuhan, saya merasakan getaran yang melalui sini. Kita mau nyatakan sama-sama, kita mau puji nama Tuhan segenap hati. Tepuk tangan semuanya. Yeah. Tuhan Yesus baik, Dia kuat, Dia penuh kemuliaan. Kita nyatakan amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau kuat Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Serukan katakan, oh sekali lagi, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja, amin, atas dunia. Dia menghancurkan kutub, dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan memerintah dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Kita bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia teramat baik, sungguh pantas dan layak pada malam hari ini. Kita mau sembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, karena Dia sungguh memberikan sukacita surga boleh hadir saat ini di dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan, kami ingin menyanyikan Tuhan, kami ingin sebut Engkau haleluya, haleluya. Segenap hati kami nyatakan Tuhan, Engkau layak kami sembah. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ini hati kami Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapa, Engkau lihat setiap kami yang pada malam hari ini boleh hadir. Engkau lihat di mana kami datang dengan setiap kelemahan kami. Kami datang dengan setiap permasalahan kami Tuhan, dan malam hari ini kami ingin buka hati kami untuk menyembah Engkau. Masuklah dalam hati kami Tuhan. Kami menerima Engkau Tuhan Yesus. Segenap hati kami nyatakan, Bapa, Bapakku datang. Kami sembah Engkau, menyembahmu di sini. Ku percaya amin, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Biar setiap tangan boleh terangkat. Ku nyanyi haleluya. Inilah kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Inasikiana yara Inasikiana yara manara katara bara 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 ba yana uana Inasikiana yara manara katara bara 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 Inasikiana yara manara katara bara 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 Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu melalui hamba-Mu Kofrans. Saat ini Engkau mau berkati Kofrans, mau berkati dia Tuhan. Berikan kami hati sebagai seorang murid, sebagai hati sebagai seorang hamba. Berkati Tuhan, agar kami boleh menjadi murid yang baik, mendengar setiap firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Baik Kofrans, Shalom. Suaranya nggak masuk Kofrans? Cek. Oke. Kedengeran tuh. Oke. Apakah saya sudah dijadikan co-host? Apakah saya sudah dijadikan co-host? Oh, belum kok. Ada mau share screen? Ya, silakan. Aldi, minta tolong Aldi. Oke. Ya, sudah. Oke, aman ya? Aman kok, aman. Oke. Shalom teman-teman sekalian. Apa kabar? Semoga semua dari kita sehat-sehat selalu ya. Nah, pada malam hari ini saya diberikan tema God Make Everything Good. Bacaan diambil dari Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Nah, teman-teman sekalian, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan kitab suci kita masing-masing dan kita bisa membaca supaya ini menjadi berkat buat kita sekalian. Markus 7 ayat 31 sampai dengan 37. Kemudian, Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah dan meraba lidah orang itu.
Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, yang artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. God make everything good. Mungkin kalau kita mendengar itu semua, kita percaya bahwa Tuhan, ya kita tahu bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baik. Di awal penciptaan ketika Tuhan menjadikan dunia ini, Tuhan menjadikan segalanya itu baik. Ketika Dia menjadikan kita manusia, sungguh amat baik. Demikian di dalam firman Tuhan. Nah, teman-teman sekalian, untuk menyadari kebaikan Tuhan dalam situasi yang baik, situasi yang di dalam berkat, situasi yang segala sesuatu berjalan dengan sebagaimana mestinya, tentu saja kita sangat mudah untuk bisa merasakan bahwa Tuhan itu baik. Akan tetapi, di dalam situasi seperti sekarang ini, ketika tantangan demi tantangan harus kita hadapi, ketika kesulitan demi kesulitan, baru-baru saja sejak awal Juli yang lalu, kita berhadapan dengan situasi PPKM, di mana kita menghadapi PPKM level 4. Wah, ya. Nah, ini banyak sekali dari kita merasakan bahwa yang tadinya mungkin sudah mulai agak oke, pada waktu pandemi mungkin semuanya serba kaget, tetapi mulai beradaptasi dan kelihatannya semua sudah oke, akan tetapi setelah PPKM kok makin hari makin sulit ya. Dan di situ kita masih bertanya kadang-kadang dalam hati sendiri, apakah Tuhan masih membuat segalanya baik? Atau lebih pribadi lagi, apakah Allah membuat segala sesuatunya baik di dalam kehidupan saya? Maka pada malam hari ini kita akan melihat, kita akan belajar bersama-sama bagaimana saya bisa mengalami bahwa Tuhan membuat segalanya itu baik di dalam kehidupan saya. Maka kita hari ini mau belajar dari kisah di dalam Injil Markus 7 ayat 31 sampai 37, yaitu kisah tentang orang tuli dan bisu. Di awal kisah di dalam perikop ini dikatakan orang membawa kepadanya, yaitu kepada Yesus, seorang yang tuli dan yang bisu dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangan atas orang itu. Teman-teman terkasih, apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini? Kita percaya bahwa Tuhan melakukan segala sesuatu baik bagi kehidupan kita. Tapi seringkali kita sulit sekali untuk dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, terutama di masa di mana segala macam kesulitan, tantangan, persoalan ada di hadapan kita. Mungkin sebagian dari kita terdampak bisnisnya karena COVID-19 ini. Mungkin sebagian dari kita, anggota keluarga kita terpapar oleh COVID dan sebagainya. Dan jangan lupa kita juga berdoa untuk beberapa teman-teman kita yang mungkin sedang terpapar saat ini, atau juga sedang sakit di tengah situasi yang sangat tidak mudah, tapi harus dirawat di rumah sakit. Nah, seringkali yang menjadi persoalan bagi kita adalah kita sesungguhnya tidak begitu paham bagaimana Tuhan bekerja. Kita memaksakan pola pikir kita, bagaimana Allah bekerja seharusnya dengan pola pikir kita. Tetapi pada malam hari ini, mari kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan membuat segala-galanya itu baik. Kita melihat di dalam
bacaan Injil yang tadi dikatakan bahwa setelah mereka membawa orang tuli ini datang, dan sesudah itu Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," yang artinya terbukalah. Apa yang kita bisa pelajari melalui kisah ini? Apa yang bisa kita pelajari melalui ayat-ayat yang baru saja kita bacakan? Yang pertama, bahwa kita percaya Allah masih membuat segalanya itu baik. Tetapi Dia membuat segalanya itu baik dengan caranya. Melalui suatu proses dan juga melalui sabdanya. Sekali lagi saya katakan, kita harus paham bahwa Allah membuat segalanya itu baik dengan caranya, melalui satu proses dan juga dengan sabdanya. Kalau kita sudah memahami ini semua, maka baru kita bisa melihat bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu baik, bahkan di dalam kesulitan dan tantangan yang kita hadapi saat ini. Apa maksudnya? Pada waktu saya membaca kisah ini, yang sangat menarik adalah ketika orang banyak datang membawa orang yang tuli dan bisu ini kepada Yesus, dikatakan di dalam perikop ini, mereka datang untuk memohon kepada Yesus meletakkan tangan atas orang itu. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika Yesus tidak meletakkan tangan atas orang itu, tetapi pertama-tama ia memisahkan orang itu dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Lalu apa yang dibuat Yesus itu sangat menarik buat saya. Dia memasukkan tangannya ke dalam orang, seperti di gambar kita lihat, dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dan kemudian dia meludah, dan kemudian meraba lidah orang itu. Maka dikatakan selanjutnya, kemudian Yesus menengadah ke langit, menarik nafas, dan berkata, "Efata," yang artinya terbuka. Ada sesuatu yang tidak sama. Orang-orang mengharapkan Yesus meletakkan tangan, tetapi Yesus tidak meletakkan tangan. Yang pertama-tama terlebih dahulu, Yesus membawa orang itu, memisahkan dia dari orang banyak. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita belajar bahwa terkadang cara Tuhan bekerja menjadikan segala sesuatu baik di dalam kehidupan kita seringkali tidak terbayang. Seringkali ketika kita berhasil dengan satu cara dan Tuhan menolong kita dengan satu cara, maka ketika kita berhadapan dengan kesulitan dan tantangan, kita memaksakan Tuhan bekerja dengan cara yang kita sudah ketahui. Padahal Dia selalu punya cara untuk menolong kita. Yang menarik adalah ketika saya baca, pertama-tama Yesus memisahkan orang tuli ini, orang bisu ini ke tepi. Atau dalam bahasa Inggris, keep aside from others. Jadi menyingkirkan orang itu dari orang banyak. Mengapa? Tetapi sebelum kita melihat lebih dalam, mari saya mengajak kita semua. Di dalam bahasa aslinya, kata memisahkan itu berarti satu, memisahkan dia dari kerumunan orang banyak. Ya, seperti yang kita ketahui. Tetapi yang menarik adalah pengertian yang lain, to recover, atau untuk memulihkan. Maka Yesus memisahkan orang banyak itu dengan satu tujuan, yaitu untuk memulihkan keadaan orang tuli ini. Ini sangat menarik. Yang ketiga, yang pada waktu saya mempelajari apa arti kata memisahkan dari orang banyak, artinya adalah menyambut atau menerima with hospitality, dengan penuh keramahan. Teman-teman sekalian, dipisahkan dari komunitas, terpisah dari komunitas, itu merupakan satu pengalaman yang tidak menyenangkan. Apa yang membuat kita begitu sangat kelihatan merasa begitu sulit di awal-awal pandemi ini, ketika kita semua harus
jaga jarak. Kita semua harus menghindari kontak dengan orang lain. Kita belum terbiasa dengan Zoom. Paling maksimal kita cuma bisa video call pada saat itu. Rasanya begitu sulit bagi kita untuk bisa terpisah. Karena kebutuhan kita sebagai manusia adalah untuk bersama-sama, berada bersama-sama dengan sesama. Kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Sehingga pada waktu kita harus terpisah, sebagian dari kita mungkin yang mengalami terpapar oleh COVID harus mengalami isolasi mandiri, sekarang isolasi terpadu. Nah, kita menjadi orang yang kehilangan sukacita. Kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan sehingga kita juga pada akhirnya kehilangan sukacita. Tetapi pada malam hari ini saya mau mengatakan bahwa ternyata yang dimaksud dengan memisahkan dari orang banyak adalah pada waktu Tuhan mau bawa kita seakan-akan dipisahkan dari komunitas kita. Maka pada saat itu sebetulnya Ia sedang mau memulihkan keadaan kita. Ia sedang membuat segalanya menjadi baik buat kita. Pada waktu Ia memisahkan kita dari orang-orang, memisahkan kita dari orang lain, pada waktu itu Dia sedang menyambut kita dengan penuh keramah tamahan. Pada waktu Ia sedang memisahkan kita dari orang banyak, maka pada waktu itu sebetulnya Dia sedang mengambil kita dari orang banyak untuk kembali menjadi miliknya. Teman-teman terkasih, saya mengalami pengalaman keterpisahan ketika saya baru punya Eugene. Waktu itu proses kehamilan VV juga seperti yang saya pernah sharingkan, mengalami masalah, sehingga pada waktu kami VV melahirkan, kami tidak ada siapa-siapa yang membantu kami, sehingga pada akhirnya saya memutuskan untuk mundur dari semua pelayanan yang sudah saya lakukan dan fokus untuk mendampingi VV bersama-sama membesarkan Eugene pada saat itu. Pengalaman ini bukan pengalaman yang enak, tetapi pada waktu itu saya belajar banyak hal dengan keterpisahan ini. Dengan menjadi terpisah dari komunitas. Pada waktu Tuhan mengizinkan saya dipisahkan pada saat itu, saya punya waktu banyak untuk melihat ke dalam diri saya sendiri. Saya punya waktu banyak untuk melihat ke dalam hal-hal yang belum selesai di dalam kehidupan saya bersama dengan Tuhan. Saya diajak untuk melihat lebih dalam lagi bagaimana Tuhan mau menyambut saya, bagaimana Tuhan melayani saya pada saat itu. Ada banyak hal-hal yang saya temukan pada waktu proses tumbuh kembang itu. Bagaimana Tuhan mulai berbicara dan menjelaskan kepada saya banyak hal. Teman-teman terkasih, menjadi terpisah pada satu saat bukanlah sesuatu yang menakutkan. Kalau kita mau melihat di dalam kitab suci, bahkan Musa yang pada waktu itu terpisah dari bangsanya karena kesalahan yang dia buat, dia melarikan diri ke Midian dan bekerja sebagai gembala. Bahkan pada waktu itu pun Tuhan tetap dapat menggunakan keterpisahan ini untuk satu hal yang luar biasa buat kehidupan Musa dan juga untuk kehidupan bangsa Israel. Yaitu apa? Pada waktu Musa terpisah dari bangsanya, pada waktu Musa terpisah dari keluarga Fir'aun, pada waktu itu Tuhan memberikan visi ilahi di dalam kehidupan Musa. Teman-teman terkasih, Allah membuat segalanya baik dengan caranya. Dia memisahkan kita. Dan juga dia mulai melakukan, seperti kita baca, bahwa ia memasukkan tangan atau jarinya ke telinga orang itu, dan ia meludah dan kemudian meraba lidah orang itu. Sesuatu yang kalau kita bilang, habis diludahi kok diraba, diludahi seperti itu kok gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita melihat bahwa cara Tuhan, kita tidak bisa membatasi cara Tuhan dengan pemikiran kita. Yang pertama, Allah membuat segalanya baik dengan caranya sendiri. Yang kedua, Tuhan membuat segalanya baik melalui satu proses. Kalau tadi kita lihat bahwa orang yang tuli dan bisu ini tidak serta-merta Yesus meletakkan tangan kepadanya dan kemudian orang itu menjadi sembuh. Tapi ada banyak tahap yang dilewati oleh orang itu. Apa yang mau kita pelajari bahwa Allah membuat segala sesuatunya baik ini melalui satu proses. Nah, proses ini membutuhkan waktu. Akan tetapi seringkali kita tidak sabar.
Kalau kita mau minum kopi, kita minum kopi instan. Kalau kita mau minum hot chocolate, kita minum hot chocolate instan. Tinggal tambah air panas, diaduk, selesai. Mie yang tadinya dimasak cukup lama, sekarang cukup 3 menit, buka bumbunya, aduk, selesai. Bahkan sekarang lebih praktis lagi. Buka, kasih air panas, mungkin 1 menit, selesai, semua bisa langsung dinikmati. Kita sudah terbiasa untuk menikmati segala sesuatu, begitu mudah, begitu cepat, dan kita seringkali mengabaikan apa yang namanya proses. Apa yang mau kita pelajari, apa yang mau dilakukan oleh Allah untuk membuat segalanya baik melalui proses ini. Arti yang pertama adalah melalui proses. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita kesabaran, sekaligus untuk mengajarkan kepada kita untuk menjadi sabar sebelum segala sesuatunya menjadi baik. Saya teringat ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang dilakukan oleh Tuhan. Sebetulnya ada jalan lebih pintas yang bisa dilakukan oleh mereka. Mereka tidak usah berputar, tidak usah begitu lama. Tetapi jalan itu membuat mereka harus berhadapan dengan bangsa-bangsa lain, sehingga akhirnya mereka harus dibuat sedikit berputar. Apa yang mau kita pelajari? Bahwa melalui proses, kita maunya cepat, kita maunya instan, kita maunya segera selesai. Kalau ada persoalan, kita berdoa, ya Tuhan, semoga Engkau segera memberikan jalan keluar bagi persoalanku ini. Akan tetapi ada satu hal yang saya pelajari, dan ini rasanya baik buat kita renungkan sama-sama, yaitu melalui proses, Tuhan mau ajarkan kepada kita. Tuhan mau tunjukkan kesabarannya bagi kita sekalian. Seringkali kita merasa Tuhan begitu lambat. Padahal sebenarnya Tuhan mengukur kekuatan kita. Tuhan mengukur kemampuan kita. Dan Dia tahu waktu yang tepat supaya kita bisa melalui proses ini dan akhirnya melihat kebaikan Tuhan. Yang kedua, melalui proses ini Dia sedang membantu kita untuk mengeluarkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Ada orang sudah mulai berdoa, novena dan sebagainya untuk satu wujud, belum juga dijawab. Dan dia berpikir bahwa Tuhan tidak baik. Tuhan membuat segala sesuatu tidak baik dalam kehidupan saya. Tapi tanpa dia sadar, ternyata melalui satu proses ini, Tuhan telah membentuk dia menjadi satu pribadi yang sabar, satu pribadi yang tekun, satu pribadi yang selalu mempunyai iman pengharapan yang mendalam kepada Allah. Dan itu adalah segala sesuatu yang baik yang Tuhan kerjakan melalui proses. Yang ketiga, Allah membuat segala sesuatunya baik. Yang pertama adalah dengan caranya, yang kedua melalui proses, dan yang ketiga melalui sabdanya. Setelah Yesus memisahkan orang ini dari orang banyak, setelah Yesus pada saat itu memasukkan jarinya ke telinga orang itu, dan dia meludah dan memegang atau meraba lidah orang itu. Kemudian Yesus menengadah ke langit dan kemudian menarik nafas dan berkata, Ephata, yang artinya terbukalah. Saya dulu waktu di Algons, kami tergabung dalam satu band group. Jadi pada waktu masih kuliah, saya melayani di Algons. Pada waktu itu ada satu band group yang kami bentuk, namanya Ephata Band. Makanya tadi waktu saya merenungkan kembali, saya ingat, wah ya nama grupnya Ephata. Apa artinya? Pada waktu itu kami berharap dan kami berdoa melalui setiap lagu dan pujian yang kami mainkan dan kami nyanyikan, bahwa telinga orang itu bisa terbuka dan akhirnya menyadari bahwa Tuhan itu baik. Bahwa anak-anak muda, targetnya waktu itu karena kenapa dibentuk? Karena anak muda didekati dengan musik. Nah, kalau mereka sudah dengar musik, mereka dengar firman Tuhan, mereka dengar ayat-ayat kitab suci yang melalui lagu dan sebagainya, mereka akan terbuka telinga mereka dan akhirnya mereka boleh mengalami kasih Tuhan juga. Nah, teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah Allah membuat segalanya baik melalui sabdanya. Yesus menyembuhkan orang itu. Dia berkata, Ephata, artinya terbukalah. Maka, selanjutnya dikatakan bahwa kemudian, maka terbukalah telinga orang itu dan seketika terlepas pula lah pengikat lidahnya. Teman-teman terkasih, Yesus menyembuhkan orang ini.
Terakhir yaitu melalui sabdanya. Kita seringkali berkata bahwa kita percaya kepada Tuhan. Tetapi apakah sungguh-sungguh hari ini kita mau berkata, berapa banyak dari kita yang memiliki kita percaya kepada Tuhan, sekaligus kita berani mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan jalan apa? Dengan jalan menjalani kehidupan ini sesuai dengan sabdanya. Kita melihat Petrus di tengah-tengah badai, di tengah-tengah situasi yang tidak baik, situasi yang menakutkan. Pada waktu itu Yesus datang. Akan tetapi karena hatinya dikuasai oleh ketakutan yang begitu besar, maka begitu dia lihat Yesus yang dia katakan dia itu hantu. Yesus berkata, Petrus, ini aku, jangan takut, aku ini. Kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan. Dan apa yang dikatakan? Berjalan. Nah, teman-teman terkasih, Yesus atau Allah menyembuhkan kita. Allah membuat segala sesuatunya baik, yaitu melalui sabdanya. Namun seringkali, mari kita bertanya dalam diri kita sendiri. Pada waktu kita membaca kitab suci, jangan takut, aku ini. Apakah kita benar-benar sudah menjadi pribadi yang tenang dan tidak takut menghadapi kehidupan ini? Kalau kita masih takut, artinya kita belum bisa mempercayakan firman itu bekerja dalam kehidupan. Kalau kita masih khawatir, berarti masih kita belum membiarkan firman itu bekerja dalam kehidupan kita. Maka, untuk dapat membuat segala sesuatunya menjadi baik, mari kita juga belajar bukan hanya percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman, tetapi juga mempercayakan diri dengan berjalan sesuai dengan firman. Maka dia akan membuat segala sesuatunya baik. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengalami kebaikan Tuhan, mengalami Tuhan itu membuat segalanya, everything, segala-galanya baik. Kita harus bisa menyingkirkan tuli hati dan bisu rohani. Apa artinya? Apa artinya? Kenapa kita tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan? Mari kita cek ke dalam diri kita masing-masing. Telinga berfungsi untuk mendengar. Dengan mendengar, orang bisa menemukan arahan apa yang harus dia lakukan. Dengan mendengar, orang bisa menerima banyak informasi apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dia putuskan, dan sebagainya. Teman-teman terkasih, kita memiliki telinga secara fisik, tetapi kita juga memiliki telinga di dalam hati kita, yaitu telinga hati. Seringkali kalau kita berhadapan dengan firman Tuhan, ini awal-awal pada waktu saya habis ikut SHDR, wah kalau baca firman Tuhan tuh senang banget ya. Senang banget apa? Wah ini kok marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, itu yang saya garis. Itu yang saya garis. Kenapa? Karena ini menyenangkan untuk telinga saya. Itu yang saya garis. Akan tetapi di belakangnya itu saya nggak garis. Apa yang di belakangnya? Pikulah kuk yang kupasang. Itu saya nggak ini. Kenapa? Karena kayaknya berat banget ya pikul kuk bersama dengan Tuhan. Pikul salib itu kok kayaknya berat banget. Dan itu tidak saya tandai, nggak saya garis. Nah, teman-teman terkasih, apa artinya tuli hati? Tuli hati adalah kadang-kadang Tuhan berbicara kepada kita. Melalui firman-Nya, melalui anak-anak kita, melalui peristiwa kehidupan kita. Tetapi kita bilang, kayaknya nggak gitu deh. Kayaknya nggak gitu deh. Kita menutup telinga hati kita terhadap suara Tuhan. Akhirnya, ya tuli beneran. Kita nggak bisa mendengar. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dulu saya berpikir kalau orang ada bilang begini, saya mendengar Tuhan berbicara dalam hati saya. Saya bilang, masa iya Tuhan berbicara dalam kehidupan kita? Tuhan tuh kan jauh banget ya. Kok bisa Tuhan bicara ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Tetapi pada waktu saya mulai belajar menyerahkan seluruh kehidupan saya dan mencoba untuk melakukan, nggak gampang, mencoba untuk melakukan satu demi satu firman itu yang saya baca dan saya lakukan. Saya baca, saya lakukan. Saya baca, saya lakukan. Satu saat Tuhan memberikan dirinya, atau Tuhan membantu saya mencurahkan rahmat-Nya sehingga saya bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui sabdanya. Saya punya kebiasaan sebelum saya mengambil satu keputusan yang besar dalam kehidupan ini, saya selalu ambil waktu untuk doa, untuk puasa, untuk bertanya kepada Tuhan apa yang saya lakukan. Pada waktu kami baru menikah,
Pada waktu itu situasi saya bilang gini, aduh kalau kita bertahan di Denpasar nih kira-kira bisa atau enggak ya? Karena situasinya kok kayaknya berat banget biaya hidup di Denpasar. Belum ada rumah, belum ada kendaraan, usaha juga masih belum settle pada saat itu. Apakah kita bisa bertahan pada saat itu? Dan saya berpikir untuk pindah kota. Mungkin teman-teman pernah dengar cerita ini. Tetapi sebelum melangkah untuk pindah kota, sebetulnya saya sempat sudah berdoa. Apa yang dikatakan? Tuhan, saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, buat saya mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan buat saya. Dan saya dapat di Mazmur 37 ayat 3-7, lakukanlah segala sesuatu yang setia, diamlah di negeri dan aku akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hati. Akhirnya saya mengambil keputusan bahwa saya tidak jadi pindah. Saya tetap stay di Denpasar. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya harus hadapi, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyediakan apa yang menjadi kerinduan hati saya. Dan setelah saya menjalani bertahun-tahun kehidupan saya di Denpasar, apa yang waktu itu saya doakan, saya rindukan, akhirnya sekarang ini benar-benar Tuhan berikan ke dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Yang penting apa? Kita bisa mengalami Tuhan itu baik kalau kita mau sembuh dari tuli hati. Tuli telinga kita bisa pakai alat bantu dengar, tapi tuli hati kita butuh untuk bertaubat. Yang kedua, bisu rohani. Teman-teman, apa maksudnya bisu rohani? Bisu adalah ketidakmampuan kita untuk berkata-kata dengan baik. Ya, kalau kita mendengar orang-orang yang bisu, biasanya mereka itu tuli dan kemudian akhirnya mereka itu mereka tidak bisa mendengar dan akhirnya mereka tidak bisa berkata-kata dengan baik. Berapa banyak dari kita di tengah-tengah situasi yang sulit ini sudah bisa berkata-kata dengan baik? Atau berapa banyak dari kita yang memiliki bisu rohani? Apa artinya? Tidak bisa berkata-kata dengan baik. Kalau ketemu orang, ya aduh zamannya lagi susah banget nih. Iya susah banget nih. Teman-teman terkasih, pada waktu kita memperkatakan hal-hal negatif seperti itu, kita semakin jauh bisa melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sedang melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena kita tidak bisa memperkatakan hal-hal yang baik. Atau pada saat kita berhadapan dengan orang-orang sekitar, apakah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang bisa mendatangkan kasih karunia kepada orang? Berapa banyak dari kita juga yang mengucapkan doa berkat, mungkin buat anak-anak. Saya melatih diri untuk mengucapkan doa berkat buat anak saya kalau anak saya keluar. Karena itu melatih saya untuk berkata-kata sesuatu yang baik. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baik. Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Maukah kita mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup ini? Maukah kita benar-benar mengalami bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan saya saat ini? Maka saya mau mengajak kita semua untuk sejenak menutup mata kita dan kemudian kita mau mencoba melihat ke dalam diri kita masing-masing. Apakah kita masih tuli hati? Apakah kita masih menutup telinga kepada kehendak Tuhan? Atau kita sudah berani untuk membuka telinga kita pada sabda Tuhan dan sungguh-sungguh mau percaya dan melakukan sabda itu di dalam kehidupan kita? Waktu kita merasa khawatir, firman Tuhan katakan, janganlah engkau khawatir akan segala sesuatu, tetapi sampaikanlah segala menjadi keinginanmu di dalam permohonan dan doa disertai dengan ucapan syukur. Maka Allah akan memelihara engkau dalam damai sejahtera. Damai sejahtera Allah akan memelihara kehidupan. Berapa banyak dari kita sekalian yang di tengah-tengah situasi seperti ini masih mengalami ketakutan dan kekhawatiran dan tidak mengalami damai sejahtera? Kalau kita masih mengalami hal-hal seperti itu, saya undang kita sekalian untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, saya juga perlu disembuhkan. Kisah ini dimulai ketika orang-orang membawa orang tuli ini dan orang bisu ini datang kepada Yesus
Dan pada waktu mereka menyerahkan kepada Yesus, tapi kisah ini ditutup dengan satu cerita yang sangat luar biasa, yaitu orang tuli ini bisa mendengar dan orang bisu ini kembali berkata-kata. Teman-teman terkasih, berapa banyak dari kita yang mencoba untuk memaksakan Tuhan bekerja sesuai dengan cara kita. Di dalam usaha, di dalam relasi, di dalam kesehatan dan sebagainya. Berapa banyak yang dari kita yang sudah berusaha untuk bisa menyerahkan segala sesuatunya. Tuhan bekerja sesuai dengan cara. Berapa banyak ketika Tuhan sedang proses kita. Kita mau menaruh kepercayaan. Ini baik buat saya. Bahwa waktu ini saya perlukan. Ada hal-hal yang baik yang Tuhan mau tumbuhkan dalam kehidupan saya. Maka pada saat ini, saya mengajak kita sekalian untuk menutup mata dan kita masuk di dalam doa. Saya mengundang kita semua untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Biara makata kita karamai mata karana syara makata kita makata syara bakarata shikina makarata shikina. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa melakukan segala yang baik bagi kehidupan kami. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah dan penuh tantangan ini ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau masih mengerjakan sesuatu yang baik bagi kami. Namun seringkali kami tidak dapat mengalami kebaikan-Mu. Bukan karena Engkau tidak baik bagi kami, tetapi karena ada yang salah dengan sikap hati kami, dengan cara pandang kami. Malam hari ini kami belajar melalui pengalaman orang tuli dan gagap ini, yang datang dibawa kepada Engkau, dan pada akhirnya disembuhkan dari tuli dan bisu. Apa ini kami? Hamba-Mu telah selesai berbicara, menyampaikan kebenaran firman. Hamba-Mu telah menyampaikan segala apa yang Kau taruh dalam hatiku. Namun saat ini ya Bapa, aku percaya bahwa Roh Kudus-Mu tetap akan berbicara di dalam hati saudara-saudara kami. Berbicaralah ya Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan mereka, bahkan di rumah-rumah mereka. Kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh segala sesuatu yang terjadi saat ini. Meskipun kami berkumpul berbeda tempat Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan melawat kami dengan lawatan yang sama saat ini. Ya Rama, kami serahkan ya Tuhan saudara-saudara kami ini ke dalam tangan pemeliharaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik Tuhan. Karena Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui hamba-Mu Ko Frans, Engkau boleh ingatkan kami untuk senantiasa percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan buat kami. Ajar kami Tuhan untuk mengetahui waktu yang Engkau tunjukkan buat kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih bersabar lagi. Ajar kami Tuhan untuk lebih dekat dengan firman-Mu, agar kami bisa senantiasa menjadi orang yang tidak tuli dan tidak bisu rohaninya. Curahkan Roh Kudus-Mu buat kami Tuhan, agar kami mau melakukan Tuhan, do something, berbuat sesuatu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami hendak mempersembahkan apa yang terbaik yang kami miliki, agar kiranya apa yang boleh kami persembahkan ini seutuhnya boleh kami pergunakan untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Ko Frans. Baik, saya persilahkan pembawa kolektenya. Tolong kolektenya diedarkan. Dan yang membawakan pengumuman siapa? Vindi atau Felix? Oh Felix, silahkan. Oke, shalom teman-teman. Sekali lagi terima kasih buat Ko Frans sudah memberikan waktunya, terus memberikan kita motivasi, semangat yang baru. Semoga ini bisa menjadi remah dalam hati kita masing-masing. Ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan. Multimedia bisa bantu? Oke, teman-teman, walaupun ini melalui online, tapi tidak menutup apabila kita ingin memberikan yang terbaik. Jadi persembahan kasih dapat disalurkan melalui QR code di depan, atau bisa langsung transfer ke rekening BCA atas nama bendahara kita, Novita Rani Sulistyo. Nah, mungkin teman-teman bisa dilihat. Oke, selanjutnya. Nah, seperti biasa, minggu ini kita PD dan minggu depan kita jadwalnya kombas, karena PD kita masih 1 kali PD, berikutnya kombas, kemudian PD lagi, jadi sebulan 2 kali. Minggu depan kita akan kombas di jam dan waktu yang sama. Bedanya kombas dengan PD itu apa? Di PD itu kita seperti ini, puji-pujian, kita sama-sama bersukacita mendengarkan firman. Apabila di kombas, kita akan men-sharingkan pengalaman kita akan mendengarkan firman dari pembawa kombas nanti, mendengarkan sharing dari teman-teman yang lain, saling memotivasi, saling menguatkan, dan kita menginspirasi satu sama lain. Jadi teman-teman bisa gabung nanti di jam dan waktu yang sama. Linknya akan dibagikan kemudian di mendekati hari H. Jadi teman-teman bisa lihat nanti. Selanjutnya, persoalan doa seperti biasa, berarti kita akan ketemu lagi pada Kamis minggu ke-3. Itu nanti akan kita sampaikan lebih lanjut untuk tema serta link dan lain-lainnya. Jadi teman-teman bisa pantau. Oke, selanjutnya kita punya Kids Ministry. Nah, teman-teman, mungkin bagi teman-teman sudah nggak asing lagi karena Kids Ministry ini sudah berjalan beberapa waktu, khususnya di masa pandemi ini. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman kembali untuk bagi yang memiliki sanak saudara atau keponakan atau anak-anak yang mungkin, yuk bisa diajak bergabung di Kids Ministry kita, bisa langsung diinfokan aja. Kita ada setiap hari Kamis kedua dan Kamis setiap itu kayaknya salah ya bacaannya ya. Itu setiap hari Sabtu, teman-teman. Setiap hari Sabtu kedua dan Sabtu keempat jam 10 pagi. Nah, jadi ini mungkin bagi teman-teman yang punya sanak saudara di luar kota pun bisa diajak, seperti keponakan saya ada di Surabaya, itu bisa ikut setiap minggunya karena masih melalui Zoom ini. Oke, selanjutnya, nanti untuk informasi update dan lain-lain, teman-teman bisa follow sosial media kita sudah ada di Instagram dan kita juga ada di Facebook. Nanti bagi yang masih punya, yang belum follow atau belum berteman atau apalah itu sekarang bahasanya, bisa tanya ke admin kita atau ke teman-teman kita langsung di sini nanti. Oke, sekian pengumuman, ada tambahan dari Pak Koordinator?
Aman. Oh, katanya aman. Oke, kalau gitu saya kembalikan lagi. Makasih. Oke, terima kasih Bro Felix untuk pengumumannya. Ya, semua sukacita malam hari ini. Yang sukacita, lambaikan tangan kamera. Yang sudah tidak kuat lagi, lambaikan tangannya dua-duanya kamera. Sudah tidak kuat lagi. Baik, puji Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Oh iya, sorry. Belum foto. Kita foto dulu. Oh, Kofran sudah live. Tadi dia terburu-buru karena dia ada pendampingan lagi. Ya, silahkan menyalakan kamera. Kita mau foto sama-sama. Evelyn, Kathleen, Dewi, silahkan. Ricky Chandra, nyalakan kameranya. Oh, itu sudah terbuka. Kathleen, Dewi, dipersilakan. Halo Kathleen. Oke, saya hitung ya. 1, 2, belum. 1, 2, 3. Sekali lagi sarangi. 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, baik, saat ini kita mau doa penutup, kita mau bersyukur karena Tuhan sungguh baik mendampingi kita dari awal hingga akhir persoalan doa pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat kasih penyertaan-Mu sepanjang kami bersekutu malam hari ini. Sungguh kami merasa Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami di setiap rumah kami, di setiap kesempatan kami. Dan saat ini ya Tuhan Yesus, kiranya kasih damai sukacita yang boleh Engkau berikan ini, boleh kami bagikan kepada keluarga kami, kepada orang tua kami, kepada siapapun yang boleh ada di dekat dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau mau senantiasa juga menyertai dan memberkati Kofrans yang pada malam hari ini membawakan firman-Mu, mau berbagi bersama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus mau berkati keluarganya, Engkau mau berkati setiap karya pelanannya, Engkau mau berkati kehidupannya, Engkau berkati pekerjaannya juga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, segala doa pujian penyembahan yang jauh dari sempurna ini, dan kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah Maha Tinggi, kiranya Kau mau senantiasa sampaikan segala doa-doa kami ke hadirat Putramu Tuhan Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santa pelindung kami masing-masing, Doakanlah kami. Yesus Kristus sebagai gembala yang baik, Doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, dan sebagai lagu penutup kita akan menyanyikan kita mau nyatakan bahwa kita senantiasa percaya kepada Tuhan, hati kita senantiasa terarah kepada Tuhan. Kita mau nyatakan Tuhanlah kekuatan kita dan Tuhanlah mazmur kehidupan kita. Kita semua bertepuk tangan yuk. Yeay. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara kami Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya angkat tangan yuk. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi merontang, gunung-gunung beranjak,
pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Kita bertepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, sudah mau bersekutu bersama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di 2 minggu lagi. Kalau Kombas minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.